Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sedang mengikuti ibadah live streaming Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto. Saya percaya Tuhan saat ini bekerja di antara kita semuanya. Walaupun kita dipisahkan oleh jarak, saya percaya hadirat Tuhan tidak bisa terbatasi oleh itu. Dan kami rindu Bapak Ibu Saudara bisa merasakan kehadiran kami seperti kami juga merasakan kehadiran Bapak Ibu Saudara semuanya. Untuk bersama-sama meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang bangkit dan Dia yang memberikan kebangkitan bagi kita semuanya. Dia yang sudah naik dan kita semuanya akan dinaikkan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Mari kita sembah Dia bersama-sama. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan
hadirat-Mu ya Allah yang kudus. Sungguh indah kalau pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Sepanjang bulan Mei ini ya Tuhan, Engkau sudah menyertai dan memeliharakan kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini, di hari yang terakhir bulan Mei ini, kami beribadah kepada-Mu. Kami mau memuji, kami mau bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu boleh melawat setiap kami, sehingga kami boleh dibaharui ya Tuhan melalui ibadah ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini engkau berada, engkau yang sedang menyaksikan ibadah online saat ini. Sekarang ini kita semua tanpa terkecuali mengalami kondisi yang serba tidak menentu. Situasi yang secara manusia mungkin itu sulit. Mungkin di dalam hati kecil kita timbul rasa takut, khawatir. Tetapi berita baiknya, Dia Allah yang mengasihi saudara. Dia yang menolong, menopang, bahkan Dia berjanji berikan kemenangan bagi hidup saudara dan saya. Dalam
tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami imani Tuhan akan janji-Mu. Kami terima kemenangan dari Engkau Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi-Mu Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Kemenangan, kelepasan Tuhan nyatakan buat setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu siang ini Tuhan. Haleluya. Dengan iman kami terima kemenangan. Dengan iman kami terima kemenangan Tuhan. Pembebasan, kelepasan, kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami terima kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami boleh bersuka Tuhan. Dan siang ini Tuhan kami mau terus bersorak-sorai buat Engkau. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang hidup dan berkuasa. Allah yang mengasihi setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Siang ini kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita. Dia Allah yang baik, yang mengasihi hidup setiap kita. Oleh sebab itu nyatakan rasa syukur-Mu buat Tuhan. Kita mau bertepuk tangan bersorak-sorai. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun saat ini engkau berada. Saat ini jika engkau duduk, mari bersama dengan kami boleh bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita bersama dengan Allah kita. Bersama melukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan.
selaras dengan surga, ketika hidup kita senada dengan surga, saya percaya damai sejahtera dan kemenangan akan jadi bagian bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya! Berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Allah kita. Mari terima kekuatan dari Tuhan. Sama-sama katakan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawan setiap hati kami. Katakan roh-Mu, roh-Mu membebaskan, roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Dengan iman serukan sama-sama. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Semua di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Oh, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari tepuk tangan bersama-sama buat Allah kita. Sembah Dia dengan tepuk tanganmu dimanapun engkau berada. Siap serukan sama-sama. Oh, di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, 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 oh.
kita dahsyat dan luar biasa. Ada damai sejahtera ketika langkah kita bersama dengan Tuhan. Ada keajaiban ketika kita minta Roh Kudus-Nya datang dalam hidup kita. Kita buka hati kita. Kita tahu kita tidak sendiri. Tapi Yesus terus bersama dengan kita, memberikan mujizat dan keajaibannya yang tidak pernah terduga. Buka hatimu, terima Roh Kudus, terima mujizatnya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari buka hati bersama-sama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari katakan sama-sama. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang besar, Tuhan. Engkaulah roh hidup yang di dalam kami, Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Buka
ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Kami percaya bahwa Roh-Mu hadir atas setiap kami, dimanapun kami berada. Saat kami bersama-sama beribadah pada hari ini ya Tuhan, kami bersyukur sebab kasih setia-Mu terus melimpah atas kami, memberikan pengharapan, dan damai sejahtera-Mu terus Kau turunkan atas setiap kami. Bila pada hari ini ketika kami berbakti kepadamu, Kau menyegarkan kami kembali ya Tuhan. Kau menguatkan kami kembali ya Tuhan. Sebab Engkaulah damai kami. Ya Roh Kudus, Kaulah penghibur kami, pembimbing kami, pembela kami. Berkati kami saat kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya hikmat-Mu turun atas kami dan memberkati setiap keluarga kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, kita bersyukur sebab pada hari ini kita bersama-sama memperingati hari Pentakosta. Kita memperingati hari panen raya. Di dalam perjanjian lama, bangsa Israel diingatkan bagaimana hari yang ke-50 setelah Paskah, mereka datang mempersembahkan hasil panen buah-buahan mereka kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita bersama-sama diizinkan untuk berbakti, juga merayakan Pentakosta. Namun dalam suasana yang berbeda, yang biasanya kita bisa kerjakan di gereja, tetapi kita bisa beribadah di rumah, kita datang kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Berbicara Pentakosta artinya berbicara tentang sukacita. Tetapi bagaimana kita bisa sukacita jika hari ini di tengah situasi pandemi ini kita bisa mengalami sukacita dan mengalami satu pesta melihat bagaimana Tuhan telah memberikan segalanya yang terbaik dalam diri kita. Hari ini saya ingin sampaikan berita firman Tuhan dengan tema bangkit dan berkaryalah. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena di hari yang ke-50 setelah kebangkitan Kristus dari kematian, dan kita diajarkan untuk melihat apa sih maksudnya Tuhan di hari Pentakosta di tengah-tengah pandemi saat ini untuk bangkit dan berkarya. Firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Demikian bacaan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 1, ayat yang pertama mengatakan demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mengapa saya sampaikan pada hari Pentakosta ini di dalam Kisah Rasul pasal 1 yang biasanya ayat yang dipakai di pasal yang kedua. Karena sebelum kita bangkit dan berkarya, ada satu pesan yang ditulis oleh Dr. Lukas di dalam Kisah Rasul ini, bahwa situasi yang terjadi pada waktu itu setelah kematian Yesus, banyak para murid mengalami dilema hidup. Mereka mengalami situasi, kondisi yang panik. Mereka mengalami situasi, kondisi yang sangat-sangat mengenaskan, yaitu ketakutan, depresi. Karena Yesus yang dibanggakan telah mati dan mereka terkepung dengan yang namanya hujatan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Salah satu contohnya adalah Petrus sampai mengalami depresi yang luar biasa. Tidak berani keluar, tidak berani bersosialisasi dengan banyak orang. Sehingga pengajaran yang Yesus sampaikan selama Petrus dan rekan-rekannya bersama dengan Yesus hilang, musnah, karena Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Kondisi inilah yang menyebabkan Yesus di dalam kebangkitan yang ditulis oleh kitab Kisah Rasul dan juga Injil, bahwa Yesus bangkit mengunjungi mereka. Yesus datang bukan untuk marah kepada mereka, tapi Yesus menghampiri mereka, Yesus mengkonseling mereka. Yesus memberikan sesuatu pengharapan kepada mereka bahwa pekerjaan Tuhan belum selesai, bahwa rencana Tuhan dalam hidup mereka belum selesai. Oleh sebab itu situasi yang sangat genting dalam kehidupan murid-murid Yesus, kondisi depresi, stres, ketakutan, bahkan kekhawatiran harus disembuhkan dulu. Untuk mengalami satu kebangkitan dan berkarya di dalam situasi tekanan gak akan pernah terjadi. Hari-hari ini setiap kita mengalami hal yang sama. Mungkin kita bisa euforia sesaat, tetapi kenyataan adalah kita mulai berpikir, apalagi punya ganjalan, masih punya tanggungan, angsuran yang masih harus dijalankan, kebutuhan hidup yang harus dikerjakan. Pekerjaannya sudah mulai langka. Kenapa? Karena banyak usaha-usaha yang mulai tutup. Meskipun orang-orang berpikir bahwa ya sudahlah kita bisa lakukan semuanya. Tetapi peraturan pemerintah membuat banyak ketegangan di dalam pikiran setiap keluarga, setiap bisnismen, setiap kita. Bahkan anak-anak sekolah pun mengalami kejenuhan. Hingga beberapa minggu yang kita lihat ada hashtag yang mengatakan Indonesia terserah. Itu karena apa? Kebosanan. Mereka sudah mulai lelah. Mereka sudah mulai capek dengan kondisi yang dihadapi. Oleh sebab itu, di hari Pentakosta bagaimana ketika kita harus merayakan, yang kita perlukan adalah damai sejahtera Tuhan untuk memulihkan kondisi kita. Yesus menghampiri para murid selama 40 hari. Dicatat di dalam
Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga tadi mengatakan demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Ia berulang-ulang menampakkan diri kepada mereka tentang kerajaan Allah. Injil Lukas mencatat, Yohanes mencatat, Yesus menghampiri para murid, memberikan nasihat, memberikan semangat baru, memberikan harapan baru, memberikan pandangan hidup yang ke depan. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin hari-hari ini kita lelah, kita capek, kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita butuh yang namanya kehadiran Yesus dalam keluarga kita. Kita butuh yang namanya konseling dari Yesus, perjumpaan dengan Yesus. Gak mungkin kita bisa kuat, saya percaya gak mungkin kita bisa mengalihkan. Kita bisa keluar dari kondisi kita dengan cara kita melakukan rekreasi. Dan rekreasi kemana di saat ini? Semua pada tutup. Di mal pun dibuka sesaat dan itu terjadi banyak masalah. Di segala tempat kita mulai penuh dengan was-was. Tempat yang aman adalah apa? Di rumah. Sebab di rumah kita menemukan kasih sayang keluarga. Para murid ada di rumah. Mereka tinggal di rumah masing-masing dan Yesus hadir. Kesempatan yang baik ini ketika kita bersama-sama dalam keluarga kita mengalami persoalan hidup, mengalami tekanan hidup, mengalami situasi yang tidak baik dalam ekonomi kita. Saatnya kita bertekun di situ, menghadirkan Yesus, meminta Yesus datang, bersama-sama mencurahkan isi hati kita kepadanya. Para murid mendapatkan nasihat dari Yesus. Sebab Yesus tahu ke depan mereka harus melakukan perkara-perkara besar. Bapak Ibu, kita sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah pandemi ini jangan loyo. Sebab kita punya tugas menguatkan. Kita punya tugas untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Meskipun bagi kita gak mungkin, gak penting. Karena apa? Saya sendiri yang butuh pemulihan ini. Tapi kita punya tanggung jawab. Oleh sebab itu kalau kita lemah, datanglah kepada Yesus. Kalau kita susah, datanglah kepada Yesus. Temui Yesus, bicaralah kepadanya. Memohonlah kepadanya. Karena dialah tempat yang nyaman. Dia tempat yang paling indah untuk kita curhat. Dia adalah tempat yang paling sangat sejuk untuk kita bisa berbicara kepadanya. Oleh sebab itu, Dr. Lukas di dalam Kisah Rasul menuliskan hal ini. Dia mencatat bahwa para murid sebelum masuk di dalam Pentakosta, masuk di dalam hari raya, masuk di dalam panen raya, mereka butuh bimbingan Tuhan. Saat kita ada di rumah, kesempatan kita banyak belajar firman. Kesempatan kita banyak sharing dengan keluarga kita. Kesempatan kita banyak membangun satu dengan yang lain. Memulihkan hubungan yang mungkin kita terlalu sibuk bekerja. Waktu kita keluar terlalu banyak, kesempatan kita banyak waktu untuk ketemu. Mungkin kaki kita enggak sempat ada di tempat, sekarang kita ada di tempat, enggak bisa kemana-mana, bersyukur. Sebab kita sedang belajar di situ untuk keluarga. Kita temukan apa sih selama ini yang menjadi kerinduan kita, kerinduan pasangan kita. Mungkin mereka lelah dengan hidup kita butuh kita. Bersyukurlah. Dan itulah yang Yesus ajarkan kepada kita. Dan itulah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Yesus mengunjungi mereka. Hal apa yang perlu kita perhatikan ketika kita belajar dari Kisah Rasul ini tentang bangkit
dan berkaryalah. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah, kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai yang ke-14 mengatakan demikian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, ke tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Apa yang menjadi catatan dari Kisah Rasul? Ketika mereka sudah mengalami pemulihan, ketika mereka sudah menemukan titik balik dalam hidup mereka, ketika mereka menemukan Yesus, ketika mereka sedang berhadapan dengan Yesus selama 40 hari, ada yang namanya titik balik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, temukan sesuatu kegairahan dalam hidup kita. Para murid ketika mereka sudah mengalami kesembuhan dalam konseling bersama dengan Yesus, ketika mereka sudah mulai sembuh dan menemukan tujuan hidup mereka, prinsip yang kedua yang diajarkan untuk kita bangkit dan berkarya adalah bertekun bersama-sama di dalam membangun iman. Bertekun bersama-sama di dalam membangun iman. 11 murid Yesus dan ditambah ibu Yesus dan saudaranya, mereka mengalami masa-masa pemulihan. Mereka mengalami terobosan dalam hidup mereka. Makanya ada gairah, mereka mulai bangun persekutuan dalam doa yang selama ini mereka tercerai-berai. Mereka tinggal di rumah mereka masing-masing. Mereka bersembunyi di tempat mereka masing-masing. Mereka ada di situasi yang kurang nyaman. Tetapi sekarang mereka ada di satu tempat. Mereka mulai menyatukan hati. Mereka mulai bersepakat. Mereka mulai melihat sesuatu yang ke depan, janji Tuhan dalam diri mereka. Bapak Ibu, kita yakin bahwa ketika kita sepakat di rumah tempat kita sepakat, di rumah tempat kita membangun, di rumah kita bersama-sama bekerja, bukan menyalahkan, bukan menjatuhkan, atau bahkan kita membuat permusuhan. Di rumah tempatnya kerajaan Allah dihadirkan. Ketika mereka bersatu, Tuhan buat sesuatu yang besar. Ini yang ketiga. Di pasal yang kedua. Jadi kalau kita membaca kitab Kisah Rasul, catatannya ini, sebenarnya pasal 1 itu adalah prolog dari perjalanan yang ada di dalam Injil, sambungan Injil Lukas. Dan pada waktu itu dikatakan ini, setelah ayat 12 baru kita melihat ayat yang pasal yang kedua, yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, setelah mereka 10 hari berdoa bersama-sama, ketika mereka bersepakat beberapa hari yang lalu, kita bersama-sama mengadakan doa serentak, doa 10 hari Pentakosta melalui Zoom. Kita sebenarnya di rumah-rumah sedang berdoa, kita mengharapkan mujizat Tuhan, kita meminta sesuatu pertolongan Tuhan, pemulihan untuk negara kita, untuk keluarga kita. Yang terjadi adalah, di pasal yang kedua mengatakan demikian, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, di mana mereka menyewa tempat itu. Tuhan hadir, bahwa kesepakatan mereka, kerinduan mereka untuk mengalami pemulihan Tuhan nyatakan. Bapak Ibu, di dalam kelemahan kita, di keluarga kita,
perlu sepakat. Sebab di dalam kesepakatan ada terobosan. Di dalam kesepakatan ada sesuatu yang besar yang akan kita buat. Ketika mereka sudah mengalami terobosan, murid-murid sudah mengalami kesembuhan. Oleh sebab itu saya sampaikan pada hari ini, kalau kita lelah, mari kita melihat saatnya kita bangkit, saatnya kita sembuh. Sebab orang yang masih dalam kelelahan tidak akan pernah bergerak. Orang yang dalam kondisi sakit hati tidak akan pernah bergerak. Orang yang dalam kondisi capek dalam pikirannya tidak akan pernah bergerak. Karena dia akan selalu memikirkan dirinya sendiri, selalu mengasihani dirinya sendiri. Ketika murid-murid sudah melihat kemampuan yang Tuhan taruh dalam diri mereka, mereka mulai keluar dan yang terjadi adalah di pasal-pasal yang selanjutnya. Murid-murid mulai bergerak, Petrus berbicara, dan banyak orang mengalami pertobatan. Saat ini kita sudah bergerak kah? Atau masih mengasihani diri sendiri? Saya bersyukur gereja kita, meskipun di tengah-tengah pandemi, masih punya pemikiran untuk memberkati banyak orang. Kita mengumpulkan untuk memberkati banyak orang. Kita tidak belajar mengasihani diri kita sendiri, sebab kita percaya ketika kita mempunyai belas kasihan, hati Tuhan pun tergerak atas kita sekalian. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita ketika kita punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Petrus, Yohanes, dan rasul-rasul yang lain, mereka bergerak, mereka bangkit, mereka menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan di saat itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Pentakosta terjadi, panen raya terjadi, persembahan yang harum terjadi. Karena apa? Orang-orang yang sudah dipulihkan, orang-orang yang mau bangkit dari kelemahan, orang-orang yang mau disembuhkan. Pada hari ini, dimanapun kita berada, kalaupun kita lelah, datanglah kepada Yesus. Sembahlah Dia, carilah Dia. Jangan saling menyalahkan. Dukunglah suamimu, dukunglah istrimu, dukunglah anakmu. Buat satu persekutuan di rumahmu. Bangun mesbah-mesbah keluarga. Supaya kasih Tuhan turun atas kita. Anugerah Tuhan turun atas kita. Berkat dan kasih sayang Tuhan melimpah. Sehingga kita berani keluar melangkah dari rumah kita. Dan membawa berita baik. Dan membawa sesuatu yang baik menjadi berkat. Bukan menjadi korban. Hari-hari ini banyak orang yang memposisikan sebagai korban. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan bukan menjadi korban. Tetapi orang yang peduli untuk melakukan sesuatu. Saatnya kita bangkit dan bergerak. Tuhan sudah menyembuhkan kita. Di hari Pentakosta ini, di tengah-tengah pandemi ini, mari kita bangkit. Kita akan akhiri dengan kita nyanyikan pujian, Ku mau menyembahmu. Hanya Kau Tuhan dan Raja.
percaya saat kami menyembah, saat kami merindukan Engkau, Engkau memberikan kekuatan dalam hidup kami. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus ku sembah Kau, segenap hatiku, dan kekuatanku, menyembah Yesus. Segenap hati kami dan kekuatanku, segenap hatiku dan kekuatanku, rindu segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, rindu menyembah Yesus. Haleluya. Biarlah ketika kami merayakan Pentakosta di rumah kami masing-masing, ajar kami makna yang terdalam di dalamnya, bahwa kami mempersembahkan persembahan di hadapan-Mu dengan hati yang bersuka cita, mempersembahkan persembahan dengan hati yang bergirang, sebab Engkau memberikan kelepasan dan kemenangan atas setiap kami. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami percaya kuat kuasa-Mu, anugerah-Mu melimpah atas kami, bahwa kami mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih, biarlah di momen Pentakosta ini kita boleh mengalami kekuatan baru yang dari Tuhan. Sehingga kita terus boleh berkarya dan maju ke depan menjadi berkat. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita berdoa untuk persembahan syukur kita, ada dua pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pada hari ini, Minggu 31 Mei, akan diadakan kegiatan donor darah bagi jemaat. Kegiatan tersebut akan dimulai pada pukul 11 sampai pukul 2 siang bertempat di gereja. Yang kedua, di ibadah streaming minggu depan tanggal 7 Juni akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilahkan untuk mempersiapkan roti dan anggur secara mandiri. Tetapi bagi jemaat yang mengalami kesulitan bisa mengambil roti dan anggur di gereja pada hari Kamis sampai hari Sabtu pada pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sebelum kita membawa persembahan kita, mari kita akan mengingat satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat
memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur dan rasa terima kasih, kami membawa persembahan kami ke hadapan hadirat-Mu. Dan tentunya dengan kerelaan, dengan ketulusan hati dan sukacita, kami membawanya sebagai sebuah pernyataan iman akan pemeliharaan Tuhan, akan penyertaan Tuhan yang akan terus memampukan kami maju melangkah ke depan, menghadapi segala kehidupan dengan tantangannya. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami yakin bahwa penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sempurna atas setiap kami. Mohon Tuhan berkenan menerima persembahan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, kembali lagi dengan kami, tim multimedia GA Dr. Cipto, pada Warta Gereja edisi Minggu 31 Mei 2020. Berikut, mari kita simak liputan selengkapnya. Jangan lewatkan ibadah raya secara live streaming pada hari Minggu 7 Juni 2020 jam 9 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Gunawan Susanto yang akan disertai dengan perjamuan suci. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah dari Tuhan Yesus agar kita mengingat akan sengsara dan kematiannya sampai Ia datang kembali yang kedua kali. Karena itu, dalam ibadah live streaming yang akan datang, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Nah, karena itu, masing-masing jemaat akan mengikuti perjamuan kudus dari rumah masing-masing dengan panduan dari gereja. Nah, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Pertama, persiapan secara rohani. Berdoalah agar perjamuan kudus ini akan mendatangkan berkat bagi kehidupan kita dan kita layak untuk mengikuti perjamuan kudus nanti. Dan kemudian untuk persiapan roti dan anggur ada dua cara. Cara yang pertama adalah sidang jemaat bisa mendapatkan roti dan anggur yang disiapkan oleh gereja. Roti seperti biasanya yang kita pakai dan juga anggur di dalam cup seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengambilnya di gereja mulai besok Kamis sampai besok Sabtu antara jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Atau cara yang kedua adalah Bapak Ibu bisa mempersiapkannya masing-masing di rumah. Untuk roti bisa menggunakan roti tawar yang dipotong-potong, dan untuk anggurnya bisa menggunakan air sirup, atau kalau tidak ada bisa menggunakan air teh. Nah, demikian persiapan yang harus dilakukan. Siapkan semua perlengkapannya sebelum ibadah dimulai hari Minggu jam 9 pagi. Dan kemudian pada waktu ibadah, pada waktu perjamuan sucinya, maka ikutilah panduan dari gereja. Saya akan memandu seperti biasanya kalau kita melakukan ibadah di gereja. Pada waktu sebelum kita makan roti, kita mengangkat roti dan kita akan makan secara bersama-sama. Demikian juga sebelum kita
minum anggur, kita mengangkat anggur dan kemudian kita meminumnya bersama-sama. Demikian hal-hal yang perlu Bapak Ibu dan jemaat ketahui untuk kita bisa bersama-sama mengingat akan pengorbanan Kristus bagi keselamatan kita, bagi pengampunan dosa-dosa kita. Dan biarlah perjamuan kudus nanti yang akan kita lakukan dalam ibadah live streaming akan mendatangkan berkat yang besar bagi kehidupan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, tetap sehat, tetap semangat. Amin. Tuhan memberkati. Serta ikuti juga kebaktian KAA yang akan dilaksanakan secara streaming jam 10:30 siang. Semua ibadah streaming dapat disaksikan di channel YouTube GIA Dr. Cipto Semarang pada jam yang sudah ditentukan. Bagi Anda yang telah menonton channel ini, jangan lupa subscribe channel kami ya. Untuk memudahkan jemaat dalam memberikan persembahan persepuluhan, operasional gereja dan perluasan lahan, jemaat dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut. Cara pertama, persembahan melalui QR Code. Persembahan melalui QR Code dapat dilakukan melalui M-Banking atau lewat e-money seperti GoPay, OVO, Dana, ataupun Link. Caranya mudah. 1. Pilih dan scan barcode sesuai dengan persembahan yang Anda berikan. 2. Masukkan nominal persembahan Anda. 3. Masukkan PIN. Dan persembahan scan QR Code selesai dilakukan. Cara kedua, persembahan melalui transfer. Persembahan melalui transfer dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening gereja di nomor berikut ini. Cara ketiga, persembahan melalui cara tunai. Bagi jemaat yang belum dapat memberikan persembahan secara transfer, jemaat dapat memberikan persembahan melalui cara tunai dengan cara memasukkan persembahan secara langsung di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan yang Anda berikan. Tuhan Yesus memberkati. GIA Dr. Cipto mengajak seluruh jemaat bersama dengan penatua, rohaniawan, dan diaken untuk mengadakan gerakan doa serentak. Kegiatan ini guna memohon pertolongan Tuhan bagi bangsa kita dalam menghadapi wabah COVID-19. Doa serentak ini dapat dilakukan setiap hari dari rumah masing-masing setiap jam 9 sampai dengan 10 pagi dan jam 9 sampai dengan 10 malam. Kegiatan ini dilakukan sampai dengan 30 Juni 2020. Mari bersama satu hati di dalam doa, sebab di dalam doa kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita. Bagi jemaat yang berhari jadi di minggu ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan makin jadi berkat bagi sesama. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya dan segenap kru multimedia yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri dan mari kita berdoa.
Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, melalui ibadah Pentakosta ini, melalui firman yang telah kami bersama-sama dengarkan, Engkau membangkitkan kami, Engkau menyegarkan jiwa kami ya Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami tinggal di dalam keterpurukan, tetapi Engkau ya Tuhan membawa kami untuk hidup dan bergerak, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah itu yang akan kami lakukan di dalam hari-hari yang akan kami jalani di dalam hidup kami ya Tuhan. Melalui semua yang kami kerjakan, biarlah ya Tuhan Engkau bekerja di dalamnya. Engkau turut campur tangan di dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami sepenuhnya boleh memuliakan nama Bapa di surga. Haleluya, Tuhan memberkati, memberi kesehatan kepada seluruh sidang jemaat-Mu, memberkati pekerjaan usaha mereka yang kehilangan pekerjaan, yang saat ini sedang tidak mempunyai pekerjaan mata pencaharian. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Ya Tuhan, yang selama ini Tuhan sudah berkati, bahkan justru di tengah-tengah situasi ini, Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah, Engkau pakai hidup kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu terus-menerus setiap hari memimpin kehidupan kami ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Maka kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian saat ini, bahkan sampai Maranatha di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami ucapkan kepada seluruh jemaat tetaplah bersemangat dalam Tuhan, karena Tuhan kita sungguh luar biasa. Selamat berhari Minggu. God bless you all. Kami